Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saulia dari kelas 11 Bisnis ATKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu ada asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup. Langsung aja kita bahas dari pasal 2, yaitu ada asas standar sarana dan prasarana. Kantor terdiri dari 1. Tata tertib. Yang kedua ada adil. Ketiga, transparan. Keempat, efisien dan efektif. Kelima, ada manfaat. Keenam, keselamatan. Ketujuh, kesejahteraan. Kedelapan, kepatuhan. Dan kesembilan, akuntabel. Ada juga pasal 3, yaitu maksud. Penyusunan standar sarana dan prasarana kantor adalah untuk yang pertama, untuk kepastian ketentuan penggunaan ruangan kantor, alat perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas. Yang kedua, ada keseragaman penggunaan ruangan kantor dan alat perlengkapan kantor. Yang ketiga, kelancaran proses pekerjaan. Yang keempat, kemudahan komunikasi dan hubungan kerja yang baik antar pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kelima, ada kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan. Yang terakhir, kemudahan pengamanan arsip dan dokumentasi. Lanjut ke pasal 4, yaitu tujuan. Penyusunan standar sarana dan prasarana kantor adalah untuk menciptakan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan kerja. Selanjutnya, mewujudkan penataan yang bernilai estetika, menciptakan keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur, dan mewujudkan sarana dan prasarana kantor sesuai standar. Lalu yang terakhir adalah pasal 5. Pasal 5, ruang lingkup peraturan materi ini meliputi pengaturan mengenai ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, jenis, dan model atau tipe sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jenis-jenis permen pendayagunaan aparatur negara yaitu 1. Tata tertib, 2. Adil, 3. Transparan, 4. Efisien dan efektif, 5. Keselamatan, 6. Kesejahteraan, 7. Kepatuhan, dan 8. Akuntabel. Tujuan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 2013. Tujuan penyusunan standar sarana dan prasarana kantor adalah untuk A. Menciptakan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan kerja. B. Mewujudkan penataan yang bernilai estetika. C. Menciptakan keleluasan bergerak secara sehat dan teratur. Yang terakhir, D. Mewujudkan sarana dan prasarana kantor sesuai standar. Pembahasan. Berikut adalah isi dari Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013, Bab 1 Pasal 1. 1. Standar sarana dan prasarana kantor adalah pedoman yang dipakai sebagai ukuran baku ruang kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas. 2. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan. 3. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan. 4. Ruang kantor. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya yang disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika. 5. Ruang penunjang. Ruang penunjang adalah ruang yang berfungsi menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung. 6. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan. 7. Ruang pusat closed circuit television, yang selanjutnya disebut CCTV, adalah ruang tempat mengendalikan dan memantau jaringan kamera closed circuit television. 8. Ruang layanan pengadaan secara elektronik, yang selanjutnya disebut LPSE, adalah ruang tempat melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. 9. Ruang media center adalah ruang tempat melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penyampaian informasi terkait bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi. 11. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman, atau
penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi melalui internet, telepon, radio, dan faksimiil. 12. Local Area Network, yang selanjutnya disebut LAN, adalah suatu jaringan komunikasi data dalam suatu wilayah tertentu atau kecil. 5 minutes later, 2 hours later. 13. Kendaraan dinas adalah sarana kerja berupa alat transportasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Berdasarkan lampiran dari isi permen tersebut, menjelaskan secara rinci berbagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kelancaran dalam pekerjaan. Adapun fungsi dari Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2003 bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan tugas kementerian, pendayagunaan aparatur negara dan informasi birokrasi perlu dilakukan pendataan yang dimaksudkan untuk sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas. Serta fungsi pekerjaan karena ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi estetika. Adapun tujuan penyesuaian standar sarana dan prasarana kantor adalah untuk 1. Menciptakan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan kerja. 2. Mewujudkan penataan yang bernilai estetika. 3. Menciptakan keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur. 4. Mewujudkan sarana dan prasarana kantor sesuai standar estetika. Adapun fungsi lain dari Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2013 adalah untuk ketentuan kepastian penggunaan ruangan kantor serta keseragaman peralatan kantor yang digunakan untuk kelancaran proses pekerjaan serta guna untuk meningkatkan kinerja dan serta kelancaran kerja. Semuanya perlu dilakukan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2013. Apa saja Peraturan Menteri? Peraturan Menteri ada 3, yaitu 1. Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 2. Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 3. Kementerian Agama. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.